Mengapa? Mengapa kita pergi ke gereja Katolik sementara ada begitu banyak gereja dari denominasi non-Katolik yang musiknya menghentak, penyanyinya cantik dan tampan, lagunya mengharu biru, khotbah pendetanya berapi-api, membakar hati, membakar semangat. Tapi mengapa kita setia datang ke gereja Katolik? Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 24 November 2023 bersama Romo Albertus Joni SJJ dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni SCY mengundang engkau untuk masuk ke wilayah Sabda Allah yang menyegarkan, yang menguatkan. Hari ini mari kita dengarkan bacaan Injil hari Jumat tanggal 24 November 2023 dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk di Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat padanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Suatu kali ada seorang romo menegur gerombolan OMK, orang muda Katolik yang lama tidak nampak di gereja karena mungkin mereka sibuk kuliah, sibuk pacaran, ada begitu banyak alasan. Lalu romonya menegur, "Kalian ini OMK adalah prajurit Kristus, jadi harus rajin ke gereja. Kalian mestinya militan." Dan salah satu dari anak OMK itu dengan begitu kreatif menjawab, "Romo, saya ini sudah pengikut Kristus, sudah prajurit Kristus, tapi kami ini bagian intelijen, Romo, jadi sering tidak kelihatan." Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa sih kita harus pergi ke gereja? Kenapa sih kita harus datang ke gereja? Kenapa sih kita diwajibkan untuk datang tiap minggu berekaristi bersama, mendengarkan homili yang begitu panjang dan seringkali muter-muter itu tidak karuan? Mengapa? Mengapa kita pergi ke gereja Katolik sementara ada begitu banyak gereja dari denominasi non-Katolik yang musiknya menghentak, penyanyinya cantik dan tampan, lagunya mengharu biru, khotbah pendetanya berapi-api, membakar hati, membakar semangat. Tapi mengapa kita setia datang ke gereja Katolik, merayakan kurban Ekaristi, dengan lagu yang biasa-biasa saja mungkin secara manusiawi? Mengapa? Mengapa kita memutuskan untuk setia datang ke gereja? Karena sejatinya Tuhan dalam Injil hari ini mengingatkan, baitnya, gerejanya adalah rumah doa. Dan apa esensi doa? Esensi doa bukanlah soal musiknya, bukanlah soal khotbah atau homili romonya. Doa adalah hubungan antara Allah dan saya. Doa adalah hati yang naik ke atas altar Tuhan. Doa adalah tentang kita yang berserah, bahkan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Doa adalah keputusan personal untuk mengatakan, "Tuhan, Engkau lebih besar dari masalahku. Tuhan, Engkau lebih dahsyat daripada salibku. Tuhan, Engkau lebih dari segalanya, dan Engkau cukup bagiku." Itulah doa.
Maka teman-teman, kalau Yesus hari ini dalam bacaan Injil yang baru kita dengar tadi mengatakan bahwa bait Allah adalah rumah doa. Mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengutip kitab Yesaya bab 56 ayat 7. Dan di sana dikisahkan bahwa bait Allah menjadi tempat di mana orang dari segala bangsa dengan segala situasi dan kondisi datang untuk memberi kurban kepada Tuhan, menyembah Dia. Dan itu digenapi sungguh, bukan lagi dengan kurban bangsa Israel yang terbatas itu dalam bait Allah fisik yang kemudian dihancurkan oleh bangsa Romawi, kita tahu pada tahun 70 Masehi. Tapi bait Allah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah sekarang gerejanya yang lebih besar daripada bait Allah bangunan fisik tempat orang-orang Yahudi menyembah Allah. Dan di sana kita menemukan sekarang gereja menjadi penggenapan atas sabda Yesus ini. Gereja telah menjadi rumah doa bagi seluruh bangsa. Kalau kamu pergi ke seluruh dunia, pergi ke pojok-pojok dunia dengan budaya bahasa yang berbeda, engkau tetap dapat merayakan Ekaristi, bukan? Dalam gereja-gereja Katolik yang lain. Dan itu indahnya menjadi Katolik. Indahnya kita bersekutu sebagai jemaat Katolik adalah bahwa kita, apapun budaya dan bahasanya, tetap merayakan kurban yang satu dan sama. Bukan lagi kurban burung merpati, bukan lagi kurban kambing domba sembelihan seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi di zaman dulu, tapi sekarang adalah kurban Kristus. Itu sebabnya dalam Injil kita melihat Yesus membalikkan semua meja-meja pedagang daging kurban, burung kurban. Karena apa? Karena ini sebagai prefigurasi persiapan untuk kurban yang sejati, yaitu anak domba yang memberikan dirinya. Yesus yang menjadi anak domba yang disembelih untuk keselamatan manusia dalam misteri salib. Dan ini yang menarik kita lihat dalam Injil hari ini. Maka teman-teman, saat kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kurban anak domba yang tak bersalah, tak bercela itu. Kita merayakan sesuatu yang sangat indah dan sangat dalam. Dan itu sebabnya teman-teman, mari kita kembali ke akar kita. Kalau gerejamu musiknya tidak terlalu menghentak, tidak terlalu membuatmu bersemangat. Kalau homili, khotbah para pasturmu biasa-biasa saja, bahkan cenderung lama dan membosankan. Itu bukan alasan bagimu untuk berhenti datang ke gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena kita tahu yang kita rayakan adalah kurban Ekaristi. Kurban surgawi, kurban yang baru. Maka teman-teman, terima kasih kau sudah setia dalam gereja yang kudus. Terima kasih kita bersama-sama merayakan Ekaristi. Terima kasih kita berbagi salam damai satu sama lain. Terima kasih kita berbagi reminder bahwa Tuhan masih hadir dalam hidup kita. Saya Romo Albertus Joni, SCY, memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan jadi intelijen ya. Datang ke gereja, perlihatkan dirimu pada para imam. Salami tangan mereka, minta berkat dari mereka minggu ini. Tuhan sayang padamu. Bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 24 November 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.